Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas 4 perusahaan bergerak di bidang retail yang di-request oleh teman-teman kita. Kita lihat di sini listnya udah ada ya. Dari yang nomor 1 udah ada RAA, ini distributor handphone. Wow, kesukaan saya sih ya. Saya suka gadget-gadget gitu. Lalu MAPI ini untuk distributor berbagai produk sih. Kayak untuk produk sepatu, produk pakaian. Nah, mereka juga ada di sini. Lalu CESAP. Ini produk retail yang mereka jual itu seperti alat-alat bangunan. Ini merupakan bagian daripada perusahaan bangunan yang cukup terkenal. Lalu ada ACES, ini juga menyediakan bahan-bahan bangunan sih, tapi lebih ke untuk interior bangunan-bangunan. Jadi ini semuanya benar-benar retail sih. Jadi langsung aja kita bahas dari urutan yang terakhir dulu ya. Ada ACES Hardware Indonesia Tbk dengan kode emiten ACES atau kita panggil aja ACES. Yap, kita langsung buka di sini ya. Untuk pemegang sahamnya juga langsung kita lihat di sebelah sini. Dari sejarahnya terlebih dahulu. Untuk websitenya sih saya nggak dapat informasi soal sejarahnya sih. Jadi saya langsung masuk di idnfinancial.com ya. Untuk tahun pendiriannya tahun 95 oleh PT Kawan Raja Sejahtera. Kawan Lama Sejahtera, dan membuka gerai pertamanya tahun 96 di Karawaci, Tangerang, Jawa Barat. Saat ini kegiatan usaha perusahaan terutama adalah penjualan eceran atau retail barang-barang untuk kebutuhan rumah tangga dan gaya hidup. Yap, produk-produk mereka gitu-gitu sih. Jadi langsung aja kita lihat pemegang sahamnya aja, di mana ada Kawan Lama Sejahtera memegang 59%. Dengan posisi masyarakatnya 39%, jadi aman-aman aja ya. Untuk berita yang menarik perhatian saya ada satu, nanti kita coba bahas ya. Selanjutnya sih oke-oke aja. Ini palingan tentang lingkungan kerja daripada ACES sih, di mana terjadi filar pelecehan seksual di grup WA karyawan daripada ACES ini. Ya, dan akhirnya Kawan Lama Group atau ACES ini siap ambil tindakan untuk korban ya, yang akhirnya mereka akan melakukan riset pengecekan internal untuk melihat hal-hal ini ya. Kalau benar ada tindakan pelanggaran, maka ACES ini akan membantu prosesnya biar korbannya nggak dibiarkan saja dan pelakunya dapat diadili. Ya, paling gitu-gitu aja sih. Untuk lebih lengkapnya saya nggak jelaskan ya. Pokoknya ini cukup menarik perhatian aja. Jadi ACES ini memang sebagai tempat kerja itu harus menyediakan tempat kerja yang sehat, nggak sampai terjadi hal seperti ini ya. Jadi ya ini sih nggak sampai memberatkan ACES sih, palingan karyawannya aja ya. Jadi selanjutnya kita cek fundamentalnya aja. ACES ini laporan keuangannya sudah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Jadi langsung aja kita cek di RT Bisnis dan PDF yang sudah saya download. Yuk mari kita pindah. Dan ini dia. Tadi kita sudah bahas memegang saham, jadi kita langsung masuk ke fundamental daripada ACES. Ini juga sudah update sampai kuartal kedua tahun 2022. Dan profitnya 242 miliar rupiah. Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah dan pembulatan satuan. Jadi nggak perlu kita kali-kali lagi sih. Langsung aja kita lihat laba rugi yang dapat diatribusikan 42 miliar rupiah. Akurat di RT Bisnis. Untuk PR-nya 26 kali. Nah, ini yang saya katakan kenapa mereka bisa di posisi akhir. Karena PR-nya masih mahal. Untuk liquidity-nya bagus sih, hampir 6 kali lipat ya. Kita coba cek. Aset lancarnya sebesar 5,4 triliun rupiah. Lalu untuk liabilitas jangka pendeknya 919 miliar rupiah ya. Jadi hampir 6 kali lipat. Nice banget. Selanjutnya, turnover hariannya juga cukup liquid 50 miliar rupiah. Kekurangan ACES cuman di bidang PR-nya aja sih masih mahal ya. Jadi bagaimana dengan posisi selanjutnya? Kita ada di posisi ketiga, yakni adalah CESAP. Bagaimana dengan CESAP itu sendiri? Langsung aja kita cek di video selanjutnya. Posisi ketiga ya, di posisi ketiga ada Catur Sentosa Adiprana Tbk dengan kode emiten CSAP atau kita panggil CESAP. Kita mulai dari sejarahnya terlebih dahulu. Tahun 66, Eka Santosa bersama dengan Darmawan Putra Totong membuka toko cat kecil berukuran 40 meter persegi di Jalan Gajah Mada, Jakarta. Toko ini diberi nama Toko Cat Sentosa yang menjual berbagai jenis produk cat. Setelah usaha bertumbuh, mereka memperbesar usaha dengan menjual beragam
produk bahan bangunan lainnya yang lebih bervariasi. Seiring dengan perkembangan usaha, tahun 70, Budianto Totong dan Totong Kurniawan bergabung dalam usaha bersama dengan saudara-saudaranya membuat rencana yang lebih luas. Mereka melihat peluang dalam area pemasaran dan pendistribusian. Ini adalah permulaan dari CSA distribusi bahan bangunan, ya. Untuk Catur Sentosa Adiprana ini sendiri didirikan pada bulan Desember tahun 83, ya. Jadi ya pas awal-awalnya masih belum, tapi hanya dibangun karena pesatnya perkembangan usaha yang membutuhkan pengelolaan yang lebih baik. Tidak berhenti sampai di situ. Tahun 97, Budianto Totong melihat adanya kesempatan di sektor retail modern dengan memperkenalkan konsep one-stop shopping bahan bangunan di Indonesia dengan brand Mitra 10. Sektor ini dikembangkan dengan tujuan untuk menangkap peluang adanya perubahan pola berbelanja dari tradisional ke modern, memperkuat sinergi dengan pemasok, transaksi yang berbasis tunai, dan memberikan margin keuntungan yang lebih tinggi, ya. Untuk dan mengembangkan kegiatan usahanya, mereka melakukan IPO pada tanggal 12 Desember tahun 2000 dengan kode CSAP. Ya, lalu untuk grup bisnis mereka itu ada banyak banget. Ada bidang distribusi bahan bangunan, kimia, barang konsumsi juga ada. Retail modern Mitra 10 dan Atria juga ada. Dan juga untuk pengembang juga ada, ya. Baik, jadi untuk prospeknya bagaimana? Sektor retail memang selalu aman sih. Jadi untuk CSAP ini juga aman, ya. Jadi langsung aja kita langsung masuk ke pemegang sahamnya. Ada Buana Tata Adi Sentosa. Kalau kita baca di sini juga aman-aman aja. Jadi selanjutnya kita lihat laporan keuangannya aja, kita lihat laporan keuangannya yang update sampai kuartal pertama tahun 2022. Kita langsung masuk ke PDF dan RTI bisnis. Dan ini dia teman-teman, di posisi ketiga ada CSAP. Pemegang sahamnya Buana Tata Adi Sentosa sebesar 32%, lalu porsi masyarakatnya 8%. Ini memenuhi ketentuan OJK minimal 7,5%. Untuk fundamentalnya, net profitnya 79 miliar rupiah. Kita coba cek. Untuk mata uang pelaporannya rupiah dan pembulatan ribuan, jadi perlu kita kalikan 1000. Kita masuk ke laporan laba rugi, dan laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk 79 miliar. Yap, akurat. Dengan PR-nya 11 kali. Ini hampir memenuhi standar saya. Liquidity-nya juga bagus, kurang rasionya pas banget, hampir kurang dari 100%, ya. Pas banget. Untuk aset lancarnya 5 triliun. Lalu untuk liabilitas jangka pendeknya 4,6 triliun. Jadi ya lumayan lah, bisa bayar hutang jangka pendek. Untuk turnovernya cukup sepi, cuma 78 juta. Yap, meskipun market cap-nya 3,5 triliun, tapi karena posisi publiknya cuma 8%, nah jadi transaksinya cukup sepi. Tapi tetap aja PR-nya masih kurang di sini. Jadi saya masih mau skip dulu. Langsung aja kita masuk ke posisi kedua, yakni MAPI. Bagaimana ke fundamentalnya? Apakah cukup oke? Ya, kita langsung aja lihat untuk MAPI ini, ya. Kita masuk ke juara kedua kita, MAPI. Selanjutnya kita akan bahas di posisi kedua kita. Ada Mitra Adi Perkasa Tbk dengan kode emiten MAPI atau kita panggil aja MAPI, yang pernah tersandung kasus BLBI pemiliknya. Seseru apa nanti kita akan bahas. Kita bahas dari sejarahnya terlebih dahulu MAPI ini. Yap, dari websitenya kita udah tahu ya, ini tentang fashion sih. Ada sepatu, celana, baju, jaket, dan lain-lain, ya. Berdiri pada tahun 95, mengalami pertumbuhan pesat selama bertahun-tahun ditandai dengan peluncuran saham perdana perusahaan pada tahun 2004 bulan November. Kini adalah peritel gaya hidup terkemuka di Indonesia dengan lebih dari 2.600 gerai retail dan beragam portfolio yang mencakup sports, fashion, department store, kids, food and beverage, serta produk-produk lifestyle. Saya waktu itu pernah ke Ponti, ya. Saya dikasih sepatu waktu itu di salah satu toko daripada MAPI ini, ya. Sepatu sport, ya. Beberapa merek terkemukanya di sini ada Starbucks, Zara, Marks and Spencer, Sogo, Seibu, Oskos, Bigos, Reebok juga ada di antara lainnya, ya. Dan terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia, memiliki lebih dari 25.000 karyawan, memenangkan penghargaan Most Admired Companies Top 20 dari Fortune Indonesia pada tahun 2012 dan Top 40 Companies dari Forbes Indonesia pada tahun 2011. Selain dari bidang usaha retail, MAP juga merupakan distributor terkemuka untuk merek-merek sports, kids, dan lifestyle.
Jadi prospeknya sih bergerak di bidang konsumer sih ya lumayan aman ya. Cuman barang-barang mereka jual juga cukup mahal sih. Untuk sepatu-sepatunya ya paling di kisaran 800-an jutaan gitu. Jadi ini untuk lifestyle yang cukup lebih tinggi. Jadi saya masukkan ke standar lah untuk prospeknya ya, karena memang nggak semua orang bisa mengonsumsi barang-barang yang dijual oleh MAPI ini. Lalu selanjutnya untuk pemegang sahamnya ada Satya Mulia Gemilang. Ini tuh beritanya ada yang menarik ya, di mana tentang Syamsul Nursalim yang pernah dikejar oleh bagian BLBI untuk melunasi hutang BLBI-nya. Dan akhirnya setelah dicari-cari KPK, akhirnya dilunasi tuh hutangnya. Kita lihat di sini ya. Syamsul Nursalim berikan dana BLBI sebesar 367,7 miliar rupiah. Sebenarnya totalnya ada 500-an miliar sih. Tapi mereka udah pernah melunasin 150 miliar itu sebelumnya ya. Nah, pada tanggal 18 November 2021. Jadi ditotalkan itu ada 500-an miliar rupiah dan udah dilunasi oleh Syamsul Nursalim ini. Jadi aman ya. Langsung kita lanjut ke fundamentalnya yang sudah update. Nanti kita akan langsung lihat di RT Bisnis dan PDF. Langsung aja kita pindah ke sana. Dan ini dia, untuk pemegang sahamnya Satya Mulia Gemilang sebesar 51%. Porsi masyarakatnya 48%, jadi masih aman. Kita lihat untuk net profitnya 1,03 triliun. Gede banget sih. Market cap perusahaannya juga gede, 16 triliun. Wow, mantap. Lalu untuk melihat laporan keuangannya itu untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah. Tapi pembulatannya dalam bentuk jutaan, jadi perlu kita kalikan 1 juta. Untuk laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas Indo itu sebesar 1,03 triliun. Cukup akurat, untuk PR-nya 8,21 kali. Menarik. Ini bagus ya. Nah, jadi selanjutnya kita coba cek di bagian liquidity. Kurang rasio 137%. Kita coba cek aset lancarnya dengan liabilitas jangka pendek. Aset lancarnya 9,4 triliun. Lalu untuk liabilitas jangka pendek sebesar 6,8 triliun. Berarti aset lancarnya lebih besar. Dengan turnovernya 55 miliar rupiah. Untuk MAPI ini adalah juara kedua kita yang sekaligus yang pertama kali memasuki standar saya. Karena laba mereka udah mulai bertumbuh kembali setelah sebelumnya dihajar pandemi di tahun 2020. Mereka pernah bagi dividen tapi tahun 2020 absen sampai sekarang ya. Kemungkinan tahun ini 2022 mereka akan bagikan sih setelah sebelumnya udah absen cukup lama. Mereka ada IPO juga cukup lama 2004. Ini boleh sih MAPI ini. Selanjutnya kita lihat juara satu kita ada RAA. Nah, ini lebih menarik lagi nih, valuasinya lebih murah lagi. Semurah apa distributor handphone yang satu ini? Kita langsung cek aja di Google. Halo, dan inilah posisi pertama kita. Ada Era Jaya Swasembada Tbk dengan kode emiten ERAA atau kita panggil aja ERAA. Ini adalah juara satu kita. Bagaimanakah fundamentalnya? Langsung kita cek dari sejarahnya terlebih dahulu. Mereka didirikan tahun 96, jadi bisa dibilang masih baru-baru sih. Dengan nama PT Era Jaya Swasembada Tbk atau Era Jaya. Telah tumbuh bukan hanya sebagai perusahaan importir, distribusi, perdagangan retail peralatan telekomunikasi seluler terbesar yang terintegrasi, juga diakui sebagai perusahaan yang terbesar dan terpercaya bisnisnya di Indonesia. Mantap, mereka juga masuk ke LQ45. Menjalankan kegiatan usaha importir, distribusi, dan perdagangan retail perangkat telekomunikasi seluler seperti telepon seluler dan tablet, subscriber identity module card, SIM card, lalu voucher isi ulang operator jaringan seluler, lalu aksesoris, perangkat Internet of Things, penjualan voucher Google Play, serta menawarkan layanan produk value added service seperti layanan perlindungan ponsel melalui produk Tech Protect dan juga layanan pembiayaan ponsel yang bekerja sama dengan perusahaan multi-finance terkemuka di Indonesia. Untuk prospeknya bagaimana? Wow, saya lumayan suka ya untuk prospek yang mereka miliki ya, karena saya sendiri juga suka gadget sih, nggak bisa dipungkiri. Gadget ini sangat membantu kegiatan sih. Oh ya,
Oke, baik, kita aja aman ya. Selanjutnya kita lihat fundamentalnya deh di bagian RT Business dan PDF yang sudah saya download. Langsung aja kita pindah ke sana. Dan ini dia teman-teman, kita lihat pemegang sahamnya dulu. Ada Eralink International memegang 54%. Lalu posisi belinya 45%. Selanjutnya kita coba cek fundamentalnya. Net profit 295 miliar rupiah. Kita coba cek mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah, pembulatannya dalam bentuk ribuan. Jadi perlu kita kalikan 1000 untuk melihat laporan keuangannya. Kita masuk laporan laba rugi dulu. Laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk 295 miliar. Yup, akurat. Dengan PR-nya 6,89 kali. Juara satu kita guys, tapi masih belum masuk list premium sih. Kurang rasionya 128%. Aset lancarnya sebesar 8,9 triliun. Untuk liabilitas jangka pendeknya sebesar 6,9 triliun ya. Jadi masih lebih gede aset lancarnya. Untuk turnover dia 17 miliar rupiah. Jadi RAA sama MAPI ini lolos untuk investasi standar lah ya. Kalau masuk watchlist premium sih masih belum. Jadi gitu aja, dari keempat perusahaan tadi cuman ada 2 yang masuk, yakni RAA dan MAPI. Silakan dipilih teman-teman ya. Kedua-duanya juga masih oke. Saya tutup untuk pembahasan perusahaan-perusahaan ini. Semoga bisa membantu dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.